Jadi Pak, jadi terkait sekarang adanya pilkada serentak tanggal 27 November ini Pak, dengan adanya Pak Nyoman Sigokori dan Pak Gede Suwadana datang ke sini soal Pak. Nah, apa kaedah-kaedah Pak akan berikan pada beliau Pak? Karena Pak ya pernah menjadi wakil Bupati Buleleng Pak. Dan Bupati dan Bupati Buleleng. ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses ya kepada saudara Nyoman Sigokori dan Suwardana ya yang telah berpasangan ya. Ini kan ibarat suami istri ini ya. Duit tunggal ini ya. Ini harus punya tekad komitmen ke duit tunggal ini. Nah, punya komitmen konsistensi ya dalam mengemban visi dan misi Buleleng. Karena bagaimanapun juga duit tunggal ini harusnya nanti bersama-sama mengabdikan diri menciptakan kesejahteraan. Ya. Yang kedua, pendekatannya yang dikenal dengan welfare of road ya, pendekatan kesejahteraan ya. Yang kedua, pendekatan keamanan yang dikenal dengan security approach ya. Ini harus bersama-sama jalan. Orang sejahtera dulu kita bikin supaya merasa aman, nyaman di Buleleng gitu ya. Nah itu ya, salah satunya tadi persoalan kemiskinan. Dulu kita 300 orang kakak yang ada miskin ya, kita entaskan baru sampai 45%, 50%, 60 sampai tinggal tersisa sedikit ya, setengahnya itu ya. Kemiskinan itu ya. Kemiskinan yang berat itu kan kemiskinan moralitas ya. Jadi komitmennya untuk meningkatkan tekad membangun moralitas ya, nilai-nilai etika dalam membangun masyarakat Buleleng, jati dirinya sesuai yang menaki barak wajib sakti itu moralitas sudah dibangun dulu ya. Istilahnya rasa memiliki terhadap Buleleng, cinta pada Buleleng ya, sudah itu rela berkorban dan membantu. Ini pendekatan kesejahteraan diutamakan dulu dalam kondisi begini. Tapi kalau kondisi tidak aman, nah tentu ada pendekatan security ini. Keterlibatan ya tentu pendekatan security ini adalah pendekatan juga dengan budaya, tidak boleh dengan kekerasan. Nah istilahnya satyagraha. Kita mempunyai konsep kepemimpinan kan Asta Brata itu ya. Itu dipegang bagus ya pada saat dimana diperankan ya ketika menjadi Dewa Indra ya. Buta Dewa Surya, Chandra itu harus memang dimainkan benar-benar ini. Ya, jangan di Ontem Kromo Buleleng ini masyarakatnya kan kelihatan agak kritis dan juga keras masyarakatnya itu ya. Dan panutan kadang-kadang ya kalau kita dilihat. Nah, itu yang kita lihat ya. Tentu kaitannya juga dengan moral, akhlak, mental, termasuk kaitannya dengan Trihita Karana itu. Jadi dua pendekatan ini yang sebetulnya digunakan ini. Nah kalau kita bicara secara teoritis kan teori ekonomi growth itu pertumbuhan itu teorinya Rostow itu ya. Pra-condition to take off untuk hilang miskin itu apanya yang kita harus bangun? Ya kesempatan kerja harus dibuka dulu. Lapangan kerja harus dibuka. The right man on the right place dibuka yang bagus itu ya. Baru Agnes konsumsinya cukup, baru bisa mereka lepas lagi. Sekarang masyarakat kita nggak ada yang menabung, justru masyarakat kita berutang ini. Nah ini yang bergali lubang tutup lubang ini yang berbahaya ini. Ini harus ditutupi. Bagaimana cara menutupnya? Nah, ciptakanlah lapangan kerja ini sesuai dengan potensi yang ada di Buleleng. Buleleng punya wilayah paling luas 26% dari Pulau Bali ya. Anggaplah sepertiganya Pulau Bali. Perkebunan paling bagus, PBB bumi dan bangunan paling bagus, ikan lautnya 144 km panjangnya dari ujung Gilimanuk patah sampai dengan bisa tembok di sana. Ya, itu kekayaan lautnya cukup potensial. Nah ini harus dikelola dengan bagus, gitu ya kita lihat. Jadi sektor pertanian, perkebunan khususnya, nah ini harus dibangkitkan lagi. Nah itu hal yang harus diperhatikan dalam konteks ini. Mungkin tidak jauh dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Nyoman Sigokori dan Suwardana ya. Ini yang harusnya dikomitmenkan yang kuat sekali. Tapi sebelum lanjut ini Pak, jadi sudah diperbincangkan tadi dasarnya pada masyarakat Buleleng pendidikan dan kesehatan dulu. Nah dulu Buleleng ini ya menjadi kota pelajar, tapi dengan sekarang ini Pak, kalau tidak ada Undiksa Pak,
Buleleng sepi Pak. Nah menurut Pak gimana Pak? Justru ketika tahun 2002 kita dengan Pak Prof Dantes itu ya rektor koordinasi terus juga dengan Pak Rinjen selaku pembina, juga selalu komunikasi kita bagaimana Buleleng ini supaya mempunyai perguruan tinggi yang kuat. Salah satunya ya perjuangan teman-teman di universitas juga bersama di Pemkab mengusulkan ya. Kebetulan kita juga tim Pokja Pancasila di Dikti dulu ya, kita banyak juga teman-teman yang ada di Dirjen itu untuk memperjuangkannya, termasuk sekolah kesehatan Stikes itu ya. Nah, termasuk staf sekolah-sekolah agama itu kadang kita sempat duduk di Parisade Pusat dulu ya, termasuk Prada dulu istilahnya, ngurusin yang begitu-begitu ya, memperjuangkan organisasi sekolah-sekolah ya. Ini bagus sekali sebetulnya istilahnya kalau kita katakan komunikasi dan konsistensi mereka untuk berjuang. Memang dua perguruan tinggi ini, Udayana dan Uniksa ini adalah ibarat sayapnya burung Garuda ya, kanan dan ini dua-duanya harus seimbang ya, antara Bali Utara dan Bali Selatan harus seimbang ini, tidak bisa dilepaskan. Makanya kami waktu itu dengan Pak Putu Bahagia itu mencanangkan kota pendidikan kita bangun. Ya, kita kembalikan Buleleng jadi kota pendidikan, karena dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya, supaya tetap diperhitungkan. Tapi di zaman-zaman Pak tuh istilahnya swasta masih hidup Pak. Sekarang ini kan dulu ada disamakan dengan negeri Pak. Nah sekarang swasta hampir gulung tikar Pak. Gitu, Pak. Nah, gimana nantinya Pak ketika ada perubahan pemimpin ini, gimana ke depan ini Pak, biar sekolah-sekolah swasta yang tidak bisa ini biar pendanaannya biar dibawa ke ini, karena 20% ini dana pendidikan luar biasa untuk pendidikan, tapi kadang-kadang ya tidak tercapai ke masyarakat. Nah menurut Pak sebagai satu sisi lah ya, edukasinya gimana Pak ke depan? Iya, memang persoalan pendidikan ini kan harus holistik ya, harus dibangun secara holistik, artinya komprehensif, integral, artinya menyeluruh gitu ya, semua komponen dilibatkan. Makanya perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebetulnya kualitasnya sudah semakin baik sebetulnya. Cuman image masyarakat kan sekolah negeri karena prasarana sarana ditunjang sebenarnya oleh pemerintah, sehingga kan merasakan bagaimana ada gap sedikit ya. Nah, sebetulnya seperti sekolah-sekolah yang kita lihat, kebetulan Bapak di perguruan tinggi di Udayana ya, udah sampai 40 terus sempat kuliah juga di Universitas Indonesia ya. 11 tahun ya, S2 S3-nya di Udayana. Jadi ketika kan nguji di PTS pun kualitas mahasiswanya tidak jauh berbeda di luar dari lain mata kuliah dasar umum yang membentuk karakter kepribadian bangsa itu, yang dari Pancasila, kewarganegaraan, agama itu. Kita ketika ke PTS jauh juga tidak terlalu ketinggalan ya. Nah, satu kualitas untuk swasta ini gimana Pak? Kalau untuk swastanya ini sebetulnya harus ditumbuh kembangkan dosen-dosen yang ada di negeri ini diperbantukan juga sama-sama itu ya. Jangan sampai swasta ini menutup peluang ya. Dosen-dosen yang ada atau guru-guru yang ada di salah satu perguruan tinggi termasuk dari sekolah-sekolah kepolisian ya, terbuka peluangnya untuk membuat sekolah-sekolah ini harus dibina bersama-sama. Tapi sekarang ini Pak, di kacamata Tian dari pengamat pendidikan publik Pak, anak-anak muda sekarang tidak mau masuk di swasta Pak. Kenapa Pak? Kalau kita lihat sebetulnya kan karena prasarana-saranya terutama fasilitas beasiswa mungkin ya, dia faktor gengsi juga, sama dengan kejadiannya di UNUD. Sekarang justru di Bukit Jimbaran yang berkurang, akhirnya ke swasta lebih banyak karena jauh prasarana-sarananya. Nah solusi yang paling urgent yang Pak nantinya ke depan nih Pak, kita punkan untuk anak-anak didik kita nantinya, anak-anak generasi muda Pak. Nah prasarana-sarana harus dilengkapi lebih banyak. Jadi kampus itu harusnya prasarana-sarananya harus lengkap, termasuk Tridharma perguruan tinggi harus kuat, tenaganya harus berkualitas ya. Sudah itu, yang kedua adalah pengabdian masyarakatnya juga harus banyak. Dan ketiga penelitiannya ini, riset ini. 3 komponen ini harus diperkuat ya. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu, jadi pengajarannya kualitas dosen. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu guru ya harus dididik sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Sudah itu penelitiannya diperbanyak. Nah ini biasanya penelitiannya ini complang ya, dana penelitiannya ini complang ya. Dan juga pengabdian masyarakat tidak dihargai. Bapak punya 1000 piagam nilainya berapa, sedangkan ya penelitian hanya 1 sudah
tinggi nilainya itu. Nah, ini harusnya keseimbangan itu antara pengajaran, antara penelitian, antara pengabdian masyarakat. Ini harus diseimbangan. Apalagi dana 20% itu konsentrasinya mestinya di dunia pendidikan. Sekarang semua dinas membuat sekolah. Semua dinas ya bikin sekolah. Jadi 20%-nya itu bukan di dinas pendidikan aja yang dapat, tapi semua departemen itu membuat sekolah-sekolah kedinasan. Kesana larinya lagi. Mestinya harusnya fokus dulu. Dunia pendidikan ini harusnya difokuskan dulu. Secara holistik ya. Ya, jadi difokuskan dulu dari tingkat tamak kanak-kanak SD, SMP, difokuskan 20%-nya ini. Nah, kelebihannya itu baru. Sekarang belum apa-apa udah dibagi 20%-nya kepada departemen yang lain ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, image tentang sekolah swasta dan negeri, terutama di kabupaten, nah, kan masih merasa ada sedikit jurang ya. Saya gengsi ya, faktor gengsi ya. Jangankan tingkat perguruan tinggi, tingkat SMP, SMA aja yang kuliah di SMA 1, SMA 1 lebih tinggi. Padahal yang juara SMA 6 misalnya, atau SMA 4. Dia lebih milih SMP 1 gitu. Udah itu SMA negeri juga demikian. Ini harus dipertahankan kualitas pengajar ya. Prasarana sarana itu harus dilengkapi ya. Yang berikutnya adalah penelitian dan terakhir untuk lab ini. Makanya kita canangkan singkat Pak, ini kan pendidikan tadi Pak. Iya. Tentang kesehatan Pak, karena masyarakat sekarang banyak sekali yang tidak punya BPJS Pak. Kadang-kadang klaim daripada dia rumah sakit ya sulit Pak. Kadang-kadang ya apa yang dikatakan tadi Pak Nyoman tadi, kadang-kadang ya, mengklaim dirinya untuk rumah sakit kadang-kadang sulit Pak. Nah, langkah-langkah yang ke depan deh Pak untuk kesehatan untuk masyarakat Bali khususnya ada Buleleng khususnya gimana Pak? Iya, kalau kita lihat di Buleleng ini masyarakatnya masih punya nilai tinggi terhadap kesehatan Pak. Jadi kalau kita lihat konsep kesehatan yang alami dan non alami ya. Jadi istilahnya spirit dan non spiritual ini ya. Jadi kan masyarakat masih menggunakan juga kemampuan untuk mengobati diri sendiri ya. Spiritual itu ya yang kuat ya. Tapi kalau di dinas kesehatannya sendiri memang ini juga diperlukan adalah tenaga-tenaga medis yang profesional, yang baik, karena sarananya sudah bagus, gedungnya sudah bagus, peralatannya sudah bagus. Tapi kalau orang-orangnya yang mengelola tidak bagus, SDM-nya tidak bagus, juga tidak ada artinya. Lebih baik kualitas SDM-nya ini ditingkatkan ya. Apalagi menggunakan IT tadi ya. Ini bulan dari Mama Nwida. Nah, yang hak dasar ya, masyarakat yang dibicarakan Pak. Haknya dia, kadang-kadang dia tidak punya klaim untuk berobat Pak rumah sakit. Kadang-kadang masyarakat enggan ke rumah sakit Pak karena tidak punya jaminan kesehatan yang kuat Pak untuk dirinya sendiri masyarakat Pak. Nah menurut Pak apa solusinya ke depan Pak? Sebetulnya solusi ini kan kita dulu penekanannya itu kalau ada pendapatan itu satu untuk konsumsi, nah, satu untuk kesehatan, satu untuk jaga-jaga, satu untuk hari tua, untuk upacara panceyanya, dan untuk spekulasi kalau punya kemampuan. Kemampuan masyarakat menabung untuk kesehatan ini harusnya dari awal disisihkan pendapatannya. Konsumsi, nah, jadi sandang, pangan, papan sudah cukup. Kemampuan untuk menabung ini harus ditingkatkan. Anggaplah kita punya penghasilan 10 ya, 2 untuk konsumsi, 2 untuk sandang pangan ini kan, 3-2-nya ini untuk mungkin kesehatan, 2-nya ini untuk berjaga-jaga, dan 2-nya berikutnya untuk spekulasi dunia usaha. Ini dari awal yang harus ditekankan begitu. Kebetulan kita dulu waktu di kampus, tim sosialisasi dulu sebagai salah satu konsultan bank itu memberikan pengarahan begitu. Jadi masyarakat itu istilahnya kalau kita katakan rumusnya itu adalah satu, doa, bekerja, apa yang hasil kerjakan dapat pendapatan dari kan, nabung, dari menabung yaji. Nah, konsep ini sebetulnya sederhana. Istilahnya mengamalkan sila Pancasila sebetulnya. Siapa nanti tiang ke Pak Nyoman sekarang gitu Pak. Ya. Karena tadi perbincangannya bagus, biar dijawab dengan Pak Nin nantinya di masyarakat Buleleng dia tahu ya. Ini loh solusinya. Kebetulan Pak Man dia bawa program yang bagus ke depan ya.
saya akan ngomong dengan Pak Liman. Iya, silakan. Masih.